selamat siang, selamat sore ya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Baik, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Masih semangat ya Bapak Ibu? Semoga sehat selalu, tetap semangat, tidak ngantuk. Baik, tadi melanjutkan dari teman-teman MC, bahwa kalau bicara mengenai industri perbankan, Bapak Ibu, dan tantangannya ya, pasti ada banyak yang teman-teman dari industri perbankan hadapi. Mulai dari kompetisi yang ketat, lalu inovasi yang berkelanjutan, dan juga perubahan perilaku dari konsumennya. Nah, salah satu cara untuk bertahan adalah terletak pada kemampuan untuk menjalin hubungan yang erat dengan nasabah melalui customer experience atau pengalaman pelanggan. Nah, lalu bagaimana penerapannya? Kita akan bahas secara mendalam di diskusi kita hari ini bersama 5 praktisi yang juga merupakan pejabat perbankan yang pastinya sudah banyak makan asam garam dan berpengalaman di industri ini. Jadi tidak perlu berlama-lama lagi, saya akan undang satu persatu Bapak-bapak yang terhormat. Mohon kesediaannya untuk naik ke atas panggung. Yang pertama mungkin dari Bank Mandiri, Bapak Eril Firmansyah, Vice President ya dari Bank Mandiri, silakan Pak. Lalu ada Bapak Agus Haryoto Widodo, selaku Direktur Utama Bank DKI. Lalu ada Bapak Henry Konaifi, Direktur Utama dari Bank Ina, Pak, silakan Pak. Bank Ina Perdana. Lalu ada Bapak Indra Hidayatullah, Data Management dan Analytics Division Head Bank BTN. Silakan Pak. Dan yang terakhir adalah Pak Dikman Maulana, Digital Activation Group Head Bank Syariah Indonesia. Silakan Pak. Jadi nanti saya akan silakan Pak. Iya. Nah, sebelum kita mulai diskusinya, Bapak, tadi Pak Henry Konaifi ada ini ya, ada sesi untuk presentasi terlebih dahulu. Jadi mohon izin Bapak semua. Silakan Pak Henry, boleh dimulai. Terima kasih Pak Rio, terima kasih Bapak-bapak, rekan panelis di sini dan Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada saat ini yang saya hormati. Ya, pada siang hari ini saya coba untuk sharing sedikit situasi perbankan saat ini apa yang sedang dihadapin. Ya, jadi yang sesudah itu kita sedikit bahas tentang customer experience model ya, dan saya akan tutup dengan key learning points-nya seperti apa ya. Situasi perbankan kita saat ini kalau kita lihat yang paling kiri ya, kita lihat asetnya perbankan dari tahun ke tahun ya sampai dengan yang Mei 2024. Maka yang abu-abu itu adalah aset bank, kemudian dana itu, dana pihak ketiga itu 8,6 sekian. Jadi kalau kita lihat dana kita naik terus ya. Sedangkan kalau di sini kita lihatin yang biru adalah kenaikan daripada, bukan kenaikan, outstanding daripada loan growth-nya ya. Jadi kalau kita lihat dari 2019 itu growth-nya deposit itu adalah 6,5%, sedangkan growth-nya pinjaman itu 6,08. Kemudian waktu COVID datang, pinjaman growth-nya malah minus. Tapi tahun-tahun berikutnya 2020
kita lihat kenaikan deposit itu masih 12%, sedangkan pinjaman cuma 5%. Namun 2022 mulai pinjaman melebihi 11% kenaikan, sedangkan dana itu cuma naik 9%. Dan 2023 10% pinjaman growth, sedangkan dana itu 3,73%. Ya. Berikut sana itu adalah lebih kuartal per kuartalnya. Ya. Nah, kalau kita lihat yang terjadi demikian, maka kenaikan daripada pinjaman itu melebihi kecepatan dibanding kenaikan dana pihak ketiga. Jadi ini mengindikasikan memang dana yang dipakai untuk lepas kredit itu outgrow dana yang bisa disimpan oleh bank. Dan ini terlihat di chart yang paling biru, ya, yang di bawah ini, ya, yang ujungnya ada tulisan 85%. Jadi loan deposit ratio-nya perbankan saat ini 85%. Ya, jadi bank-bank mempunyai aset dana 100, pinjaman 85%. 85 whatever lah ya. Jadi 100 dengan 85. Nah, ini ada satu bank besar yang LDR-nya cuma 70%. Jadi kalau bank besar itu dibuang, bisa jauh di atas 85%. Ya. Jadi artinya semakin ketat. Jadi tren ini akan menghasilkan suatu kebutuhan dana yang lebih ketat dibanding dengan yang dibutuhkan oleh perbankan. Itu adalah situasi perbankan dan ini adalah lebih kurang hambatan yang sedang terjadi. Nah, kalau kita lihat KAR itu kan dari 27% turun 26,2. Nah, ini juga mengindikasikan jumlah pinjaman yang dilepas itu normalnya lebih tinggi sehingga sedikit menurunkan rasio KAR itu, ya. Nah, NPL itu juga sedikit pelan-pelan naik dikit, ya. Ini adalah data dari BI, data dari OJK dan BI, ya. Kalau kita lihat yang merah-merah itu adalah grow daripada NPL itu grow agak cepat, ya. Nah, beberapa minggu ini kita mendengar Fed Chairman Powell itu mengatakan dia ingin menurunkan Fed rate sebanyak 200 basis point lebih, ya. Nah, itu adalah suatu indikasi bagus bagi Indonesia, ya. Artinya likuiditas di Indonesia itu bisa kembali ke Indonesia. Yang tadinya karena di US atau di luar negeri itu rate-nya tinggi, maka dana itu pergi ke sana. Nah, dengan Fed turun, maka di negara-negara lain juga turun. Nah, waktu itu terjadi, biasanya rate di Indonesia itu menjadi jauh lebih menarik, ya. Sehingga diharapkan aset-aset itu bisa datang ke Indonesia. Jadi ini mix nih situasinya. Nah, hal kedua yang saya ingin bahas sedikit aja, Pak Rio, ya. Kelihatannya bapak-bapak ini jauh lebih sakti dari saya, sehingga saya membahas sedikit aja tentang Bank Ina. Bank Ina itu adalah hybrid antara bank konvensional dengan bank digital, ya. Nah, tujuan utama bank digital Bank Ina itu adalah coba untuk menyambungkan ekosistemnya Salim Group yang banyak sekali UMKM kecil, ya. Misalnya kayak Indomaret, Indomarko, Indogrosir, itu kan banyak sekali pedagang kan. Nah, pedagang dan itu banyak sekali kredit-kredit yang isinya 5 juta, 6 juta, 2 juta. Nah, kita Bank Ina itu fokus ke tempat itu untuk membentuk ekosistem UMKM mikro yang kecil itu, ya. Nah, kenapa harus digital? Kalau itu dilayani dengan manusia maka terlalu mahal, Pak, ya. Jadi oleh karena itu kita dimandatkan untuk menjalankan digital yang lebih ekstensif di sana. Tapi lebih banyak tingkat awal kami itu fokus kepada ekosistem yang ada, ya, untuk meningkatkan. Kenapa?
Karena itu ekosistem yang meningkatkan loan itu juga membantu perkembangan dan pertumbuhan UMKM di negara kita ini. Ya. Nah, di sini saya bagikan awareness, ya, awareness. Kemudian nasabah aware tentang Bank Ina. Kalau digital namanya Bina, ya. Sesudah aware, biasanya nasabah juga punya interest dan dilanjutkan dengan upaya-upaya untuk onboarding nasabah. Ada yang digital, ada yang branch related, dan juga ada yang strategic alliances. Ya. Sudah itu nasabah dicoba untuk dilakukan retention dengan customer centricity, program macam-macam, dan kita coba untuk melayani nasabah dengan produk yang lebih bagus. Ya. Dan mudah-mudahan dengan demikian kita kerjasama dengan komunitas, dengan word of mouth, diharapkan bisa mencapai atau memperoleh customer advocacy sehingga menghasilkan suatu siklus yang bagus buat Bank Ina. Baik, jadi dari cerita singkat saya ingin menyimpulkan sedikit. Pertama adalah likuiditas itu mungkin ini harus dirubah sedikit ya. Likuiditas sedikit mengentat ya. Jadi bukan likuiditas ketat. Likuiditas ini kalau lihat trennya itu cenderung mengetat ya. Kemudian NPL juga perlu kita waspadai ya. Dan ada berita bagus yaitu tentang sinyal penurunan Fed rate ya, itu adalah suatu good sign ya. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Heri atas pemaparannya. Yang terakhir itu customer experience ya Pak, masuk ke tema kita hari ini. Jadi ya nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari saya, mungkin ke Bapak sekalian Pak, atau nanti juga ada masing-masing, begitu Pak. Nah mungkin pertanyaan pertama untuk pembuka ya, untuk semua panelis mengenai customer experience ya, seberapa penting menurut Anda pengalaman pelanggan dalam mendorong pertumbuhan bisnis? Pak, boleh diberikan contoh keberhasilan penerapannya di masing-masing perusahaan. Silakan Pak Eril. Masih, Pak Rio. Well, untuk customer experience, ya mungkin kita semua setuju ya. Kalau ini penting sekali bagi kita di dunia usaha. Kenapa? Karena kalau kita lihat customer experience ini mendorong terciptanya competitive advantage bagi kita. Nah, competitive advantage ini kalau kita lihat punya 3 elemen. Kalau kita double klik ada di sana ya. 3 elemen itu apa? 1 adalah higher price, 2 adalah lower cost, dan yang ketiga adalah better utilization. Oke, contohnya gini, higher price, customer experience yang baik gitu ya. Kalau kita punya itu, berapa kali kita beli suatu barang atau jasa gitu ya, dengan experience yang baik, kita sebagai customer willing to pay more, right? Gitu ya. Nah, itu satu. Makanya kita bisa punya competitive advantage dengan adanya customer satisfaction atau customer experience yang baik. Yang kedua adalah lower cost. People tell story kan. Kalau kita punya customer experience yang bagus, maka story yang dikeluarkan oleh customer kita juga pasti dia akan cerita ke teman-temannya bahwa oh layanan di sana bagus gitu ya. Produknya juga cocok untuk kita. Dan cost kita turun. Kenapa? Contohnya adalah untuk akuisisi cost. Jadi kita tidak perlu effort banyak untuk kita melakukan akuisisi. Karena kita punya brand ambassador dari customer atau nasabah kita. Dan yang ketiga adalah better utilization tentunya. Kita bisa utilisasi every channel kita, setiap channel kita untuk memberikan pelayanan kepada customer ataupun pada saat kita akan melakukan akuisisi. Jadi tentunya kita sepakat customer experience ini penting karena tadi itu mendrive competitive advantage di tempat kita. Mungkin itu, Bang Rio. Baik, terima kasih banyak Pak Eril atas paparannya atau pendapat ya apa yang dilakukan oleh Bank Mandiri terkait dengan customer experience ini ya. Kalau contohnya di kita ya, mungkin saya ambil contoh mobile banking kita di Living gitu ya. Dengan kita punya mobile banking yang kita lihat memang benar-benar kita lihatin dari sisi journey-nya gitu ya, user experience-nya. Nah, ini
indikatornya mungkin adalah bahwa kita melihat akuisisinya juga udah mulai banyak nih, Bang. Yang buka rekening pertama kali itu nggak datang ke cabang, tapi datangnya lewat mobile banking, lewat livingnya kita. Terus yang kedua adalah indikatornya juga kita lihat dari sisi product holding, gitu ya. Karena kemudahan, gitu ya, user experience yang baik di living, mereka untuk buka produk-produk atau layanan-lainnya melalui living. Mungkin itu contohnya. Terima kasih. Menarik sekali Pak Eril pemaparannya. Silakan Bapak Agus dari Bank DKI Pak. Bagaimana nih ininya? Pengalaman Bapak ya terkait dengan customer experience. Oke, sebelum ke sana mungkin saya ingin menyampaikan mengenai customer experience itu dulu ya Pak. Boleh. Kita yang ada di sini ini tentunya dua sisi sebenarnya. Di satu sisi kita bekerja di bank. Di satu sisi kita juga jadi nasabah bank. Saya sendiri pernah tidak ada di bank dan menjadi nasabah bank. Jadi bisa merasakan layanan-layanan bank itu seperti apa sih? Experience ketika saya sebagai customer bank itu seperti apa? Jadi kalau kita bicara customer experience itu sebenarnya apa sih? Itu sebenarnya persepsi dari nasabah yang terhadap pengalaman ketika berinteraksi di bank, ya, di seluruh channel bank itu atau di seluruh touch point ini. Bagaimana kita sebagai nasabah itu merasa dihargai, dipahami dan diutamakan. Kira-kira itu karena customer experience ini. Sederhananya itu. Nah, kalau dulu kita sering ngomong service excellence, kemudian customer satisfaction. Kita sekarang berangkat ke customer experience, ini menjadi standar baru bagi layanan bank sebenarnya. Dan kalau diterjemahkan sederhana, itu sebenarnya kalau menurut saya ada 4 ya. Sederhana, simplicity, kan? Kemudian mudah, tadi Pak Eril singgung, dan kadangkala perlu personalisasi, ya, personalisasi. Dan yang terakhir aman. Bicara aman itu gampang, kalau tadi ngomong mengenai digitalisasi segala macam ya. Beberapa waktu yang lalu di acara Infobank juga, pembicaranya juga Pak Roberto, waktu itu mengenai masalah aman, saya sampaikan jangan lengah kita sekarang ada di zaman AI, di mana sekarang kita itu banyak memanfaatkan hanya untuk cari informasi segala macam melalui ChatGPT gitu. AI itu di satu sisi juga bisa menjadi sarana kejahatan gitu. Dan itu mungkin beberapa teman yang di sini juga sudah mulai pernah atau ngalamin kejahatan yang dilakukan dengan AI itu terlihat seakan-akan genuine. Itu seperti nasabah yang melakukan transaksi, padahal itu bukan. Nah ini kita di bank juga mesti hati-hati. Jadi kaitannya dengan customer experience ini, aman ini mutlak, gitu Pak ya. Nah, saya katakan ada krisis dalam customer experience itu. Dulu saya dulu alumni Mandiri juga sih Pak, gitu. Tapi kemudian Pak Eril nggak suka sama saya kali, gitu. Krisis dalam customer experience ini, kalau dulu saya itu selalu bilang sama bos saya, kamu kalau kerja di bank itu hanya ada 3, eksekusi. Tapi kalau di dalam customer experience itu saya katakan konsistensi. Ada 3, pertama customer journey consistency. Jadi mau di touch point, mau di channel manapun, itu bank harus bisa menghadirkan customer journey yang konsisten dan itu memberikan pengalaman yang baik bagi nasabah. Yang kedua harus bisa membangun emotional konsistensi. Bukan sebaliknya malah nasabah itu kalau dengar kata bank ini menjadi emosi. Gitu kan. Karena banyak sekali sering berpengalaman yang buruk dengan bank ini misalnya gitu. Jadi justru kita harus membangun emotional konsistensi sehingga engagement nasabah ke bank itu menjadi baik.
Nah kemudian ketiga adalah communication konsistensi. Artinya kalau kita janji, ya itu ditepatin gitu. Jangan kadang-kadang tepat, kadang-kadang enggak gitu, dalam memberikan konsistensi. Ini hal-hal yang terkait dengan konsistensi. Nah kalau ini semua itu bisa kita bangun Pak, nasabah itu nanti pada akhirnya akan merasa bahwa drivernya itu paling dasarnya adalah melihat bank ini pelayanannya cepat, kemudian tadi mudah, sederhana, helpful, aman. Nah akhirnya dia menjadi drivernya berikutnya adalah dia dipandang responnya cepat, gitu. Dokumentasinya sederhana, gampang. Kemudian reliable, jadi bisa diandalkan gitu kan, konsisten juga. Nah itu semua nanti akan membawa kepada brand bank ini menjadi top of mind dari nasabah gitu. Saya dari Bank DKI Pak, tadi terlihat Pak Kresna Wijaya, Pak Roberto dalam paparan nggak menyinggung nama Bank DKI, yang disinggung adalah nama bank-bank lain. Nah artinya saya ada PR di sini, gitu, di dalam membangun customer experience, sehingga itu menjadi Bank DKI menjadi top of mind dari siapapun gitu. Kalau itu sudah menjadi top of mind, produknya juga dirasakan baik, harga, pricing, itu bisa tidak harus banting-bantingan kalau sudah seperti ini. Sales onboarding akan naik dan ujung-ujungnya akan membawa ke arah revenue impact yang makin baik. Jadi di sana kira-kira. Nah kalau ditanya kemudian bagaimana pengalaman Bank DKI saat ini, saya katakan mungkin bisa dilihat Pak. Pada umumnya Pak ya, ini persepsi yang ada terhadap bank daerah itu ada 6 hal yang mungkin seringkali tipikal gitu ya. Pertama, ada persepsi bahwa pelayanan yang terhadap bank daerah itu dari bank daerah itu adalah kurang cepat dan kurang responsif umumnya, gitu kan? Ya, ini memang tidak hanya di manusianya, tapi juga di sistem, prosedur dan sebagainya. Ya. Ini yang PR. Gitu. Tapi Bank DKI secara gradual itu mengarah ke sini. Saya rasa semua bank juga demikian. Kemudian bank daerah itu pasti dipersepsikan sebagai bank dengan keterbatasan jaringan cabang dan ATM. Ya pasti, karena bank daerah hanya adanya di daerah itu. Ada satu bank daerah yang sekarang sudah bisa nasional, katakanlah saya sebut nama Bank BJB gitu ya. Bank DKI sendiri sebenarnya juga sudah keluar dari DKI. Kita ada di Lampung, kita ada di Bandung, ada di Semarang, Solo, Surabaya gitu ya, Jawa Timur. Ya, tetapi tidak seperti katakanlah Pak Eril tadi dari Bank Mandiri yang ada di mana-mana gitu. Begitu halnya dengan jaringan ATM-nya, kalau di Bank Himbara misalnya itu sinerginya sudah sangat baik melalui jaringan link aja gitu. Nah ini tantangan dari DKI sebagai bank daerah. Kemudian pengalaman digital yang kurang memuaskan. Biasanya gitu. Kita sudah punya gitu, mobile banking punya, cash management system punya, dipakai gitu. Apakah itu enggak baik gitu. Ini masalah trust juga ya. Nah, tetapi sebagai bank yang mungkin tidak seperti Bank Mandiri, BCA, BRI misalnya gitu ya. Hati-hati juga kalau kita mau membangun digital service, katakanlah mobile banking. Kalau akan menggunakan katakanlah dengan vendor atau konsultan yang sama, kadang-kala juga yakin mahal loh gitu kan gitu. Padahal enggak yakin aja. Sementara tadi kita tahu ada Kredivo dan sebagainya, itu juga bagus gitu kan. Nah,
Dan kita memang tantangannya di situ. Dan kita harus bisa membangun sendiri gitu ya, dengan tentunya dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Kurangnya diferensiasi produk, ya, karena umumnya bank daerah itu fokus di dalam ekosistem pemilik, yaitu Pemprov masing-masing atau kalau di luar DKI itu pemiliknya juga termasuk Pemkab dan Pemkot. Karena seringkali fokusnya di dalam ekosistem itu, sehingga produknya menjadi sangat-sangat terbatas dan generik gitu ya. Tidak terlalu banyak inovasi di sana. Tetapi kalau kita memang ingin seperti Bank DKI, saya rasa kita juga akan melebarkan tidak hanya di dalam ekosistem pemilik, itu pengembangan produk itu sangat esensial dan sekarang sedang kita bangun gitu. Kemudian mengenai kalau kita mau bangun tadi ya, misalnya tadi sudah saya jelaskan mengenai digital tadi, umumnya bank daerah itu memiliki keterbatasan sumber daya. Bahkan sampai OJK mengeluarkan POJK yang mendorong bank-bank daerah lain yang punya capital yang sudah lebih baik itu untuk menggendong bank daerah yang belum cukup. Nah, kemudian manajemen keluhan nasabah itu dipersepsikan juga kurang optimal, kurang responsif, kurang cepat. Nah, ini yang terjadi. Jadi tantangan dari bank daerah itu 6 hal ini yang harus kita jawab. Kira-kira gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Iril. Jadi memang masih cukup ini ya Pak ya, challenging sekali, PR buat Bapak untuk beresinnya. Baik, silakan untuk selanjutnya Pak Dikman. Ya, terima kasih Pak Rio. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kami di BSI ya, customer experience itu sangat penting ya. Maksud saya begini, customer experience itu dimulai, itu merupakan satu siklus life cycles. Dimulai pada saat si customer melakukan onboarding di bank kita. Dia melakukan onboarding di bank kita, habis gitu bagaimana dia melakukan transaksinya itu simple atau tidak, deliverables produknya itu cepat atau tidak, bagus atau tidak, offeringnya bagaimana, dan sampai kalau ada keluhan kira-kira solving problemnya bagaimana, turnaround time-nya bagaimana. Jadi itu satu package ya. Customer experience yang baik tentunya akan menciptakan customer yang loyal kepada bank kita. Lalu juga kalau customer yang loyal tentunya engagement-nya juga akan tinggi. Mungkin saya bisa sampaikan secara singkat contoh yang ada di BSI, Bapak Ibu sekalian. BSI itu umurnya baru 3 tahun. Saat ini nasabah kita ada 20 juta nasabah. Dan sebagai bank syariah, waktu itu amanat yang diberikan dari Pak Presiden Joko Widodo adalah harus bisa melayani semua umat. Jadi walaupun ini bank syariah tapi nasabahnya tidak harus beragama Islam ya. Jadi mau agama apapun itu kita tetap layani. Jadi kalau di bank syariah itu kalau saya boleh cerita sedikit, kita tuh ada nasabah yang kita sebut namanya konformis dan ada nasabah yang namanya universalis. Konformis itu adalah orang muslim yang no matter what saya harus berbank dengan bank syariah karena tuntutan agama. Universalis adalah mungkin orang muslim yang dia masih banking dengan bank konvensional. Kenapa? Mungkin karena dia tidak tahu produk syariah itu seperti apa dan dia merasa produknya bank syariah itu tidak fulfill kebutuhannya dia. Nah, kaitannya dengan customer experience apa? Kaitannya dengan customer experience adalah sebagai bank syariah yang harus bisa melayani semua umat, tentunya kita harus bisa cater yang konformis dan yang universalis. Dan untuk bisa mengcater itu, kita perlu personalisasi customer. Jadi mungkin kalau saya datang ke pesantren, apa yang harus saya jual? Tapi kalau saya let's say datang ke profesional untuk payroll, katakanlah saya masuk ke BUMN atau saya masuk ke perusahaan swasta, kira-kira apa yang saya jual? Itu kita harus bisa mendiver seperti itu.
Mungkin itu Pak Rio, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dikman. Mungkin tambahan juga Pak, pertanyaan juga khusus untuk Pak Dikman. Ada peran dari teknologi nggak Pak di sini Pak, dari BSI? Tentu ada Pak. Mungkin saya bisa sampaikan juga ya, online onboarding itu how the customers onboard to us gitu ya. Sekarang itu 97% itu dilakukan secara online. Jadi kenapa kok nggak 100% ya? Kita beroperasi di seluruh Indonesia, ada di beberapa part di Indonesia yang mungkin signal handphone belum terlalu baik ya. Tapi nasabah kalau mau banking sama kita, membuka rekening, dia akan kita kita arahkan untuk melakukan secara online. Seperti itu sih Pak. Baik Pak, terima kasih. Silakan Pak Indra, bagaimana BTN Pak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Karena saya terakhir kebetulan saya jawabnya agak susah nih Pak. Karena kayaknya semua udah di cover sama beberapa panel sebelumnya. Tapi izin sebelumnya saya menyampaikan terkait sedikit tentang BTN ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu mungkin tahu bahwa BTN itu adalah bank plat merah ya. Ya saat ini memang kita adalah di posisi 5 terbesar dalam hal aset gitu ya. Dan memang secara market share kita adalah market leader di sisi KPR gitu ya. Nah, dalam 5 tahun terakhir ini memang kita coba melakukan semacam digital transformasi, di mana mungkin beberapa teman-teman sekalian mungkin kaget. Dulu kan sebetulnya mungkin ada beberapa image di teman-teman sekalian mungkin bahwa BTN itu semacam mungkin old school bank gitu ya. Jadi kita mau merubah image itu, melakukan digital transformasi gitu ya. Nah 5 tahun terakhir ini seperti itu sudah kita lakukan dan saat ini kita sedang mencoba mencapai suatu visi di mana menjadi the best mortgage bank in Southeast Asia. Nah itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah dalam 5 tahun transformasi ini salah satunya adalah dengan membangun data management and analytics division. Jadi data management and analytics division ini baru dibentuk pada 3 tahun yang lalu kurang lebih gitu ya. Dan saya sebagai kepala divisinya, jadi yang pionirnya. Jadi memang kalau dibilang secara 3 tahun ya Bapak Ibu, 3 tahun itu kalau anak kecil lagi lucu-lucunya mungkin ya. Jadi lagi gemes-gemesnya gitu ya. Jadi tapi banyak hal yang sudah kita lakukan dalam hal ini gitu ya. Jadi salah satunya adalah kita sudah mulai implementasi tentang terkait AI. Hubungannya dengan customer experience seperti apa, karena AI ini berperan penting untuk kita mengenal nasabah. Pertanyaan tentang bagaimana pentingnya customer experience buat bank, menurut saya seperti ini. Bank itu kan sebetulnya jasa keuangan ya, penyedia jasa keuangan. Di mana kita menyediakan jasa kepada nasabah-nasabah kita nggak menjual produk di situ. Nah untuk menjual jasa otomatis kita harus servis nasabah dengan sebaik-baiknya. Dan bayangkan bahwa Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu menyimpan uang atau asetnya di bank. Jadi semua harta kekayaan ibu kasarnya gitu ya, disimpan di satu institusi di bank. Dan itu harus perlu trust yang besar gitu ya. Bagaimana kita nyimpan aset kita tapi di satu tempat gitu kalau kita nggak trust. Nah bagian itu sebetulnya challenge terbesar dari bank. Bagaimana kita supaya meyakinkan bahwa nasabah kita trust sama kita, percaya sama kita sehingga mereka mau menyimpan asetnya di tempat kita. Baik Pak, terima kasih. Untuk Pak Heri, mungkin ada tambahan Pak Heri? Pak Heri, ada tambahan Pak? Untuk dari sisi customer experience, karena kami juga tahu sedang berbenah ya Pak, Bang Ina. Iya, saya pikir tambahan saya hanya satu ya. Jadi kita sebagai bank seperti yang Pak Indra tadi sampaikan, ya, kita selalu harus customer focus ya. Jadi customer adalah the only reason why we are here. Ya. Jadi kalau kita seluruh bank, terutama leadersnya itu mengerti kita ini mau bank mau non bank, menurut saya the reason we exist because the customer needs our products. Ya. Kalau produk kita maksudnya tiap hari kita bikin produk kita semakin bagus, semakin sesuai dengan kebutuhan nasabah, maka kita akan selalu eksis ya. Jadi
misalnya nasabahnya Bank Ina tentu berbeda dengan nasabahnya BTN ya. Kalau saya jiplak terus BTN bikin apa saya ikut, kacau saya, ya kan. Jadi nasabah saya maunya martabak asin, saya kasihnya martabak manis, ya kan. Jadi saya pikir kita sebagai bankir, saya lihat banyak sekali yang terjebak pada kompetitor fokus, bukan lagi customer fokus, ya. Jadi kompetitor lakukan apa, kita ikutan. Kompetitor lakukan apa, kita ikutan, ya. Bukan hanya di bank, di mana aja, ya. Jadi kita harus tanya pada diri kita sendiri, nasabah kita ini siapa, nasabah kita maunya apa, ya. Kemudian di antara nasabah kita yang paling penting itu segmen yang mana, kemudian segmen itu yang ya istilahnya itu adalah Pareto Rules atau 80-20 Rules ya. Jadi kita fokus pada 2 segmen, maka 2 segmen itu menentukan 70 atau 80% daripada revenue kita ya. Itu yang selalu harus kita ingat lagi ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri. Jadi kalau kita bisa summarize bahwa customer experience ini benar-benar merupakan poin yang paling penting ya Pak bagi kelanjutan dari bisnis khususnya perbankan. Tadi Bapak juga sebutkan personalisasi, ada segmentasi dan juga pastinya customer first gitu ya. Nah, sebelum saya tutup Pak untuk pertanyaan terakhir, mungkin saya bisa lempar ke di floor. Kalau ada pertanyaan silakan. Silakan terkait customer experience, ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian? Tidak ada? Baik. Baik Pak, ini pertanyaan penutup ya untuk semua panelis juga Pak. Ini apa saran yang Bapak semua bisa berikan kepada bisnis yang ingin menerapkan customer experience atau pengalaman pelanggan sebagai prioritasnya nih Pak dari strategi pertumbuhannya yang nantinya menjadikan strategi pertumbuhan begitu ya. Langkah apa yang harus mereka ambil untuk memulai terlebih dahulu Pak? Silakan Pak Eril. Masih Pak. Kalau kami melihat mungkin strateginya adalah ngelihat dulu gimana nih cara mendeliver customer experience itu sendiri. Kami melihat yang pertama tentu adalah kita mau di relevansi. Yang tadi sudah disampaikan juga. Relevansi sini kita harus mengerti nasabah yang akan kita serve, segmen yang mana. Tadi Bapak juga disampaikan. Dan dengan kita mengetahui nasabah, yang tadi disebut juga sama Pak Roy ya, sekarang di zamannya hiperpersonalisasi, tentunya kita sudah bisa menawarkan produk dan jasa kita juga kepada nasabah itu secara tepat. Nah di sini base-nya apa? Base-nya tentunya kita harus punya data yang sufficient. Nggak terlalu dikit, juga nggak terlalu banyak juga gitu ya. Tapi cukup, karena terlalu dikit nanti ada halusinasi pada dalam pengolahan data, terlalu banyak juga nanti apakah data itu bisa di-explain atau enggak. Nah, must be very careful di situ, sehingga kalau kita lihat yang pertama tadi, itu adalah kita bisa harus mengerti nasabahnya dengan menggunakan data-data yang ada di kita. Yang kedua adalah mungkin tadi sepakat dengan Pak Agus yang sampaikan bahwa titik kedua adalah be reliable ya. Reliable di sini tentunya adalah nggak hanya dari sisi IT yang selalu on gitu ya, kesiapan dari sisi teknologi, karena teknologi kita tahu mungkin ini adalah enabler, tapi di sini adalah konsistensi. Konsistensi yang tadi Pak Agus sampaikan penting sekali. Konsistensi di sini kalau bagi kami adalah tidak hanya misalnya di online channel kita bagus, tapi by the time orang itu datang ke cabang itu layanannya jadi kurang baik. Nah, ini membutuhkan suatu holistic approach ya, karena ngomong tentang customer experience itu nggak hanya customer service department atau customer care group aja, tapi ini adalah overall terkait sama komitmen dari seluruh employee. Nah di sini butuh suatu culture yang kuat sehingga kita bisa mendeliver konsistensi customer experience. Mungkin itu kalau dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Eril. Pak Agus, ada tambahan Pak? Ya. Jadi gini, kalau kita mau terus-menerus, customer experience ini saya rasa kita berkelanjutan ya membangunnya secara terus-menerus. Tidak bisa sekali kemudian
selesai gitu. Karena behavior dan kebutuhan dari market itu terus berkembang. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini adalah kalau dulu kita ngomongnya selalu perbaiki touch point gitu. Tapi jangan lupa tadi saya sampaikan yang paling dilihat itu sebenarnya tidak sekedar bagaimana touch point itu baik, tetapi customer journey secara keseluruhan end to end itu memberikan pengalaman yang baik bagi nasabah. Nah, oleh karena itu benar tadi saya sependapat dengan Pak Eril, lihat per segmen. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah observe gitu ya. Jadi lihat, pahami dari setiap segmen itu bagaimana dia berinteraksi dengan bank gitu. Apa sih perilakunya seperti apa sih gitu ya. Kebutuhan-kebutuhan seperti apa sih gitu. Nah, setelah itu kita paham dari masing-masing segmen dari hasil observe. Kemudian langkah kedua itu rancang ulang proses bisnis kita gitu. Tadi saya waktu Pak Roberto sampaikan tadi ya, jangan lupa juga bahwa arsitektur IT kita, sistem kita itu juga harus terus kita review gitu. Kami pun sekarang juga review dan penataan ulang lagi untuk menghasilkan apa yang tadi saya sebut mudah, simple ya, cepat, aman, dan harusnya tentunya murah juga. Jadi kalau sudah itu rancang ulang itu sudah dibangun, dibuat, selaraskan organisasinya gitu dengan rancang bangun yang sudah kita buat itu, sehingga tidak hanya dari sistem dan proses tapi juga organisasinya, people-nya juga mendukung untuk ke arah customer experience yang semakin baik. Baik, terima kasih Pak. Pak Ikman. Iya, terima kasih. Singkat saja Pak. Untuk menjalankan customer experience yang baik ya, saya tuh selalu bilang sama tim saya di kantor, kita tuh harus berpegang pada 4 pilar. Oke. Pilar pertama itu you need to understand who is your target market. Ya, tadi Pak Roy sempat bilang setiap orang itu kebutuhannya beda-beda. Nah, makanya saya strong believer kita tuh perlu namanya personalisasi, karena tentunya setiap orang kebutuhannya beda-beda dengan produk perbankan. Oke, pertama you need to know the target market. Yang kedua harus juga di-identify ini mau dijual lewat mana. Lewat digital kah, lewat branch kah, atau lewat mana. Ketiga, produk apa yang mau ditampilkan, produk apa yang mau ditawarkan. Dan keempat, yang paling penting adalah campaign apa yang mau diberikan buat orang-orang ini. Nah, again, dalam hal ini penggunaan data itu sangat penting. Karena tadi untuk mempunyai customer experience yang baik dan bisa menawarkan produk sesuai dengan kebutuhannya nasabah, tentunya kita harus punya data yang baik. Kira-kira orang ini, let's say kalau dia masuk ke website, dia suka ngelihat KPR katakanlah gitu. Mungkin kita bisa kirimin message di mobile bankingnya atau lewat WA, mungkin program-program KPR. Kalau ternyata dia selama ini punya passion untuk dia suka deposito, selama ini fundingnya banyak deposito, mungkin kita juga bisa tawarin, oh ini kebetulan lagi ada sukuk, kita tawarin sukuk atau mungkin produk wealth yang lain seperti itu. Mungkin itu sih Pak Rio, terima kasih. Baik Pak Dikman, Pak Indra, singkat Pak. Oke, makasih. Jadi customer experience itu kalau saya lihat seperti ini ya. Jadi bagaimana itu bisa terjadi pada saat satu organisasi atau satu perusahaan sudah menjadi customer centric organization. Jadi itu sebetulnya customer centric organization memang udah dari dulu udah digadang-gadangkan gitu ya. Tapi pada kenyataannya sebetulnya tidak semudah itu. Karena mungkin saya pernah hadir di beberapa bank gitu ya. Kita selalu menggembar-gemborkan bahwa kita customer centric organization dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya seringkali terjadi adalah product push. Jadi kita melihat bahwa customer dari sisi customer, tapi sebetulnya lebih banyaknya bahwa kita menawarkan produk dari kitanya sendiri tanpa melihat apakah nasabah itu perlu apa enggak. Dan itu memang terjadi, kenapa? Karena memang belum adanya sinkronisasi antara masing-masing product owner. Jadi misalkan contohnya di bank itu kan ada funding, lending lah contohnya gitu ya. Jadi funding punya target, lending punya target juga. Bagaimana cara tetap masing-masing kekeh dengan targetnya. Saya mesti ngejar target funding saya mesti ngejar target lending saya.
saya mesti jual ke semua nasabah yang saya temuin. Padahal sebetulnya adalah dengan customer experience kita harus jagain itu. Bagaimana supaya kita melihat dari point of view customer-nya, bukan dari point of view dari produknya. Itu yang harus dilakukan. Nah, itu yang kami lakukan di BTN juga. Jadi yang pertama adalah kita coba menggunakan tadi yang disampaikan Pak Dikman bahwa lebih mengenal nasabah kita. Lebih mengenal nasabah kita, sebetulnya kita ada 3 hal yang bisa kita lihat, kita ikutin nasabah kita. Sebetulnya ada tiga variabel. Yang pertama adalah customer life stage. Jadi kita mengikuti life stage-nya setiap nasabah kita. Life stage itu kan bagaimana orang itu hidup dari mulai dia lahir gitu kan, kemudian dia mulai bicara, kemudian sekolah, TK, SD, SMP itu life stage sampai dengan dia punya menikah, punya pekerjaan pertama dan sebagainya. Masing-masing life stage itu punya kebutuhan yang berbeda-beda tiap nasabah kita dan itu harus diikuti. Dan dari data yang kita punya kita bisa lihat nasabah kita umur berapa gitu kan, sekarang kerja di mana gitu kan, dengan gaji sekian, itu adalah bagian dari life stage. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah customer journey. Bagaimana journey mereka dengan kita. Pada saat mereka berbuka atau berbanking dengan kita, apa yang terjadi sama mereka, apa yang mereka lakukan. Apakah mereka diem, apakah mereka melakukan transaksi berikutnya, apakah mereka top up saldonya, atau membeli produk-produk yang lainnya. Itu pun kita harus ikutin. Jadi supaya apa? Supaya kita mengenal nasabah. Karena setiap journey itu adalah refleksi dari uniqueness dari nasabah tersebut. Nah kemudian yang ketiga jangan lupa adalah adanya seasonal events. Bahwa setiap manusia pasti ada event-eventnya. Dari Januari misalkan contohnya tahun baru. Itu kebutuhan untuk tahun baru pasti beda. Dengan kebutuhan pada saat mungkin ada teman-teman yang merayakan Imlek. Gitu ya. Kemudian misalkan bulan Ramadan, puasa, lebaran, kemudian liburan gitu sekolah. Semua itu punya kebutuhan yang unik juga pada masing-masing. Dan setiap nasabah kita itu punya journey-nya masing-masing. Jadi dengan mengikuti tiga aspek tadi, sebetulnya kita bisa mempunyai namanya customer 360. Bagaimana kita mengenal nasabah setiap stage-nya tadi untuk lebih supaya tahu bahwa saat ini nasabah ini perlu apa, perlu produk apa. Kemudian kita bisa develop produknya sesuai dengan persona, sesuai dengan uniqueness nasabah tersebut. Nah itu yang kita lakukan. Sehingga apa? Kembali bahwa kita hindarin produk push tadi, mengerti bahwa nasabah ini sekarang lagi butuh apa, journey-nya dia lagi di mana, dan di saat itu kita datang ke dia sebagai suatu solusi. Menjadi solusi untuk keuangan mereka. Demikian. Baik Pak. Pak Heri, singkat saja Pak. Ada tambahan? Tidak ada Pak? Baik. Terima kasih banyak Bapak sekalian. Insights-nya juga cukup banyak ya buat customer experience, mengenai customer experience, terutama buat teman-teman di sini. Paling sebagai penutup untuk bisa membuktikan bahwa apa yang dibicarakan oleh kita semua di sini itu terbukti benar adanya, silahkan untuk coba membuka ya Bapak Ibu untuk rekening kelima bank ini. Jadi kita bisa benar-benar experience apa yang sudah dibicarakan gitu ya Pak. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Bapak-Bapak. Nanti kami juga ada itu ya. Tidak ada? Nanti aja Pak. Oke, baik. Baik, itu saja Pak. Terima kasih banyak Pak waktunya. Itu saya tutup, saya izin untuk tutup. Terima kasih Pak.